Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Siapa? Muhammadan abduhu Ini lagi pakai ini nih. wa nabiyya ba'da wal rasul. Segala puji hanya milik Allah yang patut kita selalu haturkan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan kita, dan yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kemampuan, dan lain sebagainya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kemampuan untuk bisa bergabung dalam mata kuliah metode khusus PAI. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Al-Ustadz Ishak Syairoji MPDI, kemudian teman-teman semua yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya pemakalah Budi Chandra NPM 3119108, yaitu kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Sebentar. Jadi di mana di sini seiring dengan perkembangannya zaman, terutama dalam bidang teknologi, di mana banyak peserta didik lupa akan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi berbagai upaya pendidik untuk memperkenalkan Al-Quran dan hadis sejak dini menjadi hal yang sangat penting. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis juga diarahkan untuk menumbuhkan serta mengembangkan pengetahuan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis itu sendiri. Nah, sehingga memperoleh pengetahuan mengenai keduanya, baik dan benar. Nah, pembelajaran Al-Quran dan hadis juga menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, diantaranya adalah kemampuan dalam membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk dapat memenuhi target pembelajaran bagi peserta didik, nah, seorang guru tentunya harus mempersiapkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi ajarnya. Nah, selain itu juga seorang pendidik dituntut untuk mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajarannya dengan baik agar tercapainya tujuan pembelajaran itu dapat terpenuhi. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada 3 kata, di mana kata pembelajaran merupakan perpaduan dari 2 aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Nah, aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada peserta didik. Nah, sementara mengajar itu adalah kata instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Kemudian pengertian Al-Quran dari Al-Quran, di mana di sini Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia.
di mana menurut Dr. Subhi As-Solih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis dalam bentuk mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir. Kemudian membacanya adalah termasuk suatu hal yang ibadah. Nah, sedangkan kata hadis merupakan kata isim atau kata benda yang secara bahasa berarti itu kisah, cerita, pembicaraan, percakapan atau komunikasi baik verbal atau verbal maupun lewat tulisan. Nah, bentuk jamak dari hadis yang lebih populer di kalangan ulama muhaddisin adalah al-hadis, dibandingkan bentuk lainnya yaitu hudson atau hitson. Dan yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan, perilaku, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang Rasulullah SAW untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, dari tiga pengertian tersebut, pembelajaran Al-Quran dan hadis, nah maka disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, next slide. Nah, tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Nah, dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau disebut juga dengan tujuan instruksional, yaitu merupakan tujuan yang paling khusus. Nah, tujuan pembelajaran menjadi bagian tujuan kurikuler, didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Misalnya pelajaran Al-Fatihah dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran hadis bagian dari upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar memahami, terampil, melaksanakan, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran hadis melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di sekolah, yaitu agar peserta didik juga mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana inti ketakwaan itu adalah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini pembelajaran Al-Quran hadis yaitu memiliki 3 tujuan penting, yaitu yang pertama yaitu pengetahuan atau knowing, di mana anak mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau doing, di mana anak mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada pembiasan atau being,
Nah, di sini yaitu di mana anak mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya hingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian secara substansi mata pelajaran Al-Quran, hadis juga memiliki kontribusi memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab suci. Nah, mata pelajaran Al-Quran hadis di sekolah juga bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, seperti yang dijelaskan tadi, bisa menulis, memahami, serta menghafal. Kemudian next slide. Nah, di sini ada beberapa metode pembelajaran Al-Quran hadis. Sebentar. Nah, metode yang sering digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis adalah diantaranya itu metode Baghdadi, metode Iqra, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode drill atau latihan. Kemudian ada metode sistem regu. Jadi dari banyaknya metode yang digunakan ini, karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan latar belakang dan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu karena perbedaan orientasi, yaitu sifat kepribadian serta kemampuan masing-masing pendidik atau guru. Kemudian yang ketiga faktor situasi dan kondisi. Nah, di mana yaitu proses pendidikan dan pengajaran berlangsung. Yang keempat yaitu tersedianya fasilitas pengajaran yang berbeda baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Oke, next slide, Salman. Nah, yang pertama yaitu ada metode Baghdadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode Baghdadi ini? Metode Baghdadi ini sering disebut yaitu eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya seperti alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya, baris, di atas, di bawah, di depan, kemudian bunyinya seperti apa, an, in, un, kemudian dan seterusnya. Nah, setelah itu diajarkan menggunakan tasdid, tanda mati, sampai pada membaca Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan makhraj aslinya. Dan pada akhirnya peserta didik itu dapat membaca Al-Quran maupun hadis dengan lancar serta memahami isinya. Kemudian biasanya metode ini tuh banyaknya digunakan oleh di pondok pesantren, di mana peserta didik belajar dan mengajar secara rutin. Walaupun metode ini kurang efektif di zaman sekarang, namun pada waktu dulu metode ini adalah satu-satunya metode yang digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, karena keefektifan metode ini, Tempo dulu memberi andil yang sangat besar bagi pengembangan ilmu-ilmu agama, khususnya dalam bidang fikih, akhlak, tasawuf, serta tafsir Al-Quran itu sendiri, yang sesuai, yang semua itu diperoleh dari bahasa Arab. Baik, next slide. Nah, yang kedua yaitu ada metode Iqra. Nah, metode ini menekankan langsung pada latihan membaca, di mana yaitu dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna.
Nah, pembelajaran pada metode ini lebih cenderung kepada ingatan huruf sehingga tidak perlu menghafal. Metode ini ditemukan juga pada tahun 1990 di kota Yogyakarta yang dipelopori oleh seorang ulama yang bernama As'ad Hamam. Sampai sekarang metode ini diterapkan hampir di semua lembaga pendidikan. Nah, berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa sistem pelaksanaan dalam pembelajaran Al-Quran hadis dengan metode Iqra. Contohnya, guru hanya mengajarkan huruf, kemudian murid mengulanginya. Di sini guru tidak menyuruh untuk menghafal, tetapi hanya melatih membaca, menulis. Jadi tugas guru hanya memberikan teguran apabila terdapat kesalahan. Oke, next slide. Nah, yang ketiga yaitu metode ceramah, di mana mungkin metode ini sudah tidak asing lagi, yaitu metode yang di dalam pendidikan, di mana cara penyampaian materi pada anak atau peserta didik dengan jalan penerangan atau penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang cukup banyak. Dan dalamnya pelaksanaan pembelajaran Al-Quran hadis, hampir semua bahan atau materi Al-Quran hadis dapat menggunakan metode ini. Kemudian next slide. Yang ke metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan atau dengan cara guru menanyakan dan murid menjawab. Kemudian metode tanya jawab ini tepat digunakan untuk merangsang peserta didik agar perhatiannya terarah kepada masalah yang atau materi yang sedang disampaikan atau sedang dibahas. Kemudian next slide. Yang kelima yaitu ada metode diskusi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasanya manusia itu tidak terlepas dari masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau satu cara. Nah, dengan cara diskusi di mana mencari jalan keluar atau memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Dalam pemecahan masalah tersebut perlu menggunakan banyak pengetahuan dan berbagai cara pemecahan dalam rangka mencapai jalan yang terbaik. Lebih dari itu, banyak masalah dewasa yang memerlukan pemikiran bersama dan musyawarah. Nah, metode yang dimaksud dalam proses belajar mengajar berarti sikap atau cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bersama dalam menemukan jawaban. Kemudian next slide. Ya, Ustaz lagi kuliah dulu. Maaf. Tadi metode yaitu berikutnya yaitu metode pemberian tugas belajar. Nah, metode pemberian tugas ini adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya metode ini anak-anak dapat mengerjakan tugasnya
tidak hanya di rumah tetapi juga dapat dikerjakan mungkin di perpustakaan, di ruang praktikum atau lain sebagainya. Nah, untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada gurunya dalam pelajaran Al-Quran hadis sering juga digunakan metode ini, terutama hal-hal yang praktis. Next slide. Nah, yang ketujuh ada metode drill atau disebut dengan latihan siap, di mana metode ini dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan, yaitu melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Nah, metode ini digunakan pada pelajaran yang bersifat motoris seperti pelajaran menulis, pelajaran berbahasa, dan pelajaran keterampilan. Kemudian next slide. Yang kedelapan yaitu ada metode sistem regu. Nah, metode sistem regu ini metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengajarkan sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan, biasanya dipergunakan oleh perguruan tinggi. Metode sistem regu ini dapat dipergunakan metode sistem regu ini dapat dipergunakan apabila jumlah murid terlalu besar atau terlalu banyak, sehingga pembagian tugas-tugas belajar kepada peserta didik kurang menata dan penangkapan peserta didik kurang sempurna. Nah, maka dibagilah sistem regu. Nah, oleh karena itu pendidikan harus selalu memikirkan bagaimana moral atau tingkah laku peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga pembelajaran Al-Quran dan hadis itu dapat tersampaikan dan dapat tercapai. Next slide. Nah, jika peserta didik tidak diajari Al-Quran dan hadis, maka peserta didik ini tidak akan pernah membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam, karena dengan mempelajari serta berpedoman atau mengamalkan, maka kehidupannya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, apabila murid atau peserta didik ini tidak dididik dengan pendidikan tersebut, maka ia akan selalu memikirkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Sementara Islam mengajarkan pendidikan yang baik yang mengarah pada ketenangan jiwa dan menanamkan pada diri sendiri sebagai obat atas segala kecongkakan, menghilangkan sifat serakah, tamak, dan mau menang sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan atau disanggah atau ingin ditambahkan, sangat dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, off cam karena lagi kurang sehat. Baik, terima kasih. Silahkan teman-teman.
Mari teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada pemakalah yang tadi sudah dibahas ya tentang pembelajaran Al-Quran hadis. Mungkin boleh yang bisa off cam, bisa on cam, bisa diaktifkan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak biasanya nih, agak sedikit nih kena hujan kali ya. Iya, Sat. Hampir merata di wilayah Jakarta. Banjir bahkan ya. Ya, tadi terkait tentang metode pembelajaran Quran hadis ya. Nah ini tadi sudah dijabarkan panjang lebar terkait dengan pembelajaran Quran hadis. Silakan rekan-rekan sekalian digali, karena sebagaimana di awal pernah saya sampaikan ya beberapa waktu bahwa jika kita mendengar pembelajaran Quran hadis ya biasa saja gitu loh. Tapi terkait dengan metode dan metodologi yang digunakan untuk menyampaikannya, saya kira perlu digali. Ya, perlu digali. Apalagi relasinya ini kan Quran hadis. Ya, Quran dan hadis yang kemudian menjadi acuan kehidupan kita, acuan syariat kita, kemudian harus kita implementasikan. Nah, dalam kehidupan anak-anak tentunya. Nah, ini bagaimana ya terkait dengan proses pembelajaran yang kita suguhkan. Itu yang terpenting. Bagaimana proses pembelajaran yang kita suguhkan kepada anak-anak kita, yang tentunya kita harapkan ending atau tujuan dari pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik, sekaligus tentunya dapat membentuk karakter, baik itu sikap ataupun perilaku, ya, ataupun memang nilai-nilai yang memang diperintahkan dalam pembelajaran Quran hadis itu sendiri. Nah, ini silakan coba untuk bisa kita gali sama-sama, ya, untuk dapat memberikan setidaknya pendalaman ya buat kita bagaimana pembelajaran Quran hadis itu memiliki relevansi yang cukup atau sangat dibutuhkan ya di tengah-tengah pembelajaran atau dinamisasi pendidikan yang terus bergulir ya dengan segala kebutuhannya. Baik, silakan. Jangan lupa absensinya ya di e-learning pertemuan keberapa? 13 ya, kalau nggak salah. Ya. Ya. Saya mau sedikit sharing, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas, Ustaz. Rekan cara. Jelas. Saya ya. dari Jawa Tengah nih, Ustaz. Saya lagi di kampung istri. Oh, jauh kali ya. Ya, silakan. Bang Chandranya masih mendengar juga. Silakan. Ya, sebelum bertanya, saya sedikit ingin meluruskan sedikit dulu bahwa ada satu kebiasaan di kita ketika ada huruf yang di waqaf, yang biasa kita sebut dengan sukun, itu sering disebut hanya nun sukun jadi nun gitu. Ini perlu kita kebiasaan bahwa dampak dari itu mungkin hari ini kita nggak bisa merasa ya, maknaan itu bisa membuat kita bias gitu. Karena misalnya nun sukun, sukun itu kan asal katanya sakinah, artinya tenang atau berhenti sejenak gitu. Kalau mati berarti selesai gitu. Itu satu makna. Ini karena ini kan kaitan dengan filosofi sih ya. Karena mungkin kalau zaman dulu ketika Quran turun mungkin jangan rokatnya,
titik-titiknya aja kan mungkin nggak ada gitu. Tapi setelah perkembangan kemudian ada ini kalau huruf ba dikasih garis atas menjadi kenal dengan harokat fathah gitu. Nah, harokat sendiri kan artinya gerak. Ini kan intinya sebenarnya dari awal ketika kita belajar Quran itu intinya sebenarnya dengan pergerakan gitu. Kita harus bergerak, kita harus aktif gitu. Hari ini yang filosofi itu yang sedikit hilang gitu. Karena tadi maknanya mungkin jadi kadang-kadang terjadi pergeseran. Kalau diartikan nantinya nun sukun jadi nun mati, nanti pergerakannya itu hilang gitu. Padahal sukun itu sakinah artinya tenang atau berhenti sebentar gitu. Sehingga secara filosofi sebenarnya orang Islam itu kalau baca Quran karena dia harus ada harokat, orang Islam itu nggak boleh berhenti bergerak kalau namanya belajar Al-Quran gitu. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan metode yang dijabarkan oleh rekan Budi Chandra tadi bahwa hari ini kan kita sedang menghadapi satu semacam kondisi yang kontraproduktif ya. Kadang-kadang kita kalau berbicara tentang Quran, berbicara tentang hadis gitu, kadang-kadang kita menghadapi situasi-situasi yang terkesan nggak menguntungkan gitu. Bahkan kadang-kadang malah kesannya itu membuat citra Islam malah semakin buruk gitu kalau kita berbicara tentang Quran dan hadis gitu. Ketika kita berbicara tentang Quran hanya sebatas misalnya ya kita kan belum sampai level ulama gitu. Kadang-kadang wah kamu tahu nggak asbabul nuzulnya ayat itu maunya kemana, maknanya apa. Nah untuk tapi kan untuk dakwah itu kan untuk apa melakukan proses pembelajaran itu kan nggak harus ulama yang menyebarkan pembelajaran tentang Quran dan hadis gitu. Tapi ketika kita menghadapi satu fenomena atau kondisi yang kontraproduktif itu, kira-kira metode apa yang paling bisa kita andalkan untuk bisa menerapkan metode pembelajaran untuk Al-Quran dan hadis ini? Makasih, rekan Budi. Baik, terima kasih Saudara Naga Kunadi. Jadi pertanyaannya apa? Lebih kepada bagaimana metode apa yang cocok gitu ya dengan kondisi apa yang kurang menguntungkan, mungkin bisa dibilang gitu ya, begitu ya. Ya. Mungkin saya coba juga menanggapi apa yang tadi Saudara Naga Kunadi sharingkan ya. Saya setuju sih dengan yang disampaikan saudara gitu. Mungkin di para guru-guru terdahulu gitu ya ketika mengajarkan terkait bagaimana membaca terutama tadi yang disampaikan seperti non sukun gitu disebutnya non mati. Kalau menurut saya ketika suatu hal itu diajarkan tidak bersamaan dengan prakteknya, maka mungkin akan jadi salah pemahaman gitu kan. Mungkin guru-guru terdahulu mungkin juga masih kurang dalam pemahamannya. Jadi bagaimana menggunakan kata yang pas gitu kan, sehingga digunakanlah kata ini tapi sambil dipraktekkan lah begitu kan, sehingga tidak salah dalam memahaminya. Tapi mungkin dengan seiringnya perkembangan zaman gitu kan, ditelaah juga bahasanya kurang pas gitu begitu kan. Ya mungkin saya setuju sih, tapi kemudian terkait metode apa yang pas untuk mohon maaf, ajan sebentar dulu ya, di stop sebentar.
Baik, menurut saya kalau dengan pertanyaan saudara Naga Kunadi tadi, dengan kondisi seperti itu ya, bukan kepada metode pembelajaran sih, lebih kepada bagaimana memasukkan anak itu ke dalam sekolah yang benar-benar mungkin ke lembaga pesantren lah, atau lembaga sekolah yang lebih islami gitu kan. Karena kalau mungkin di sekolah umum gitu, metode pun mungkin akan kurang karena dengan keterbatasan waktu ya gitu juga. Kemudian bagaimana dengan kemampuan gurunya juga gitu, mampu atau tidak dalam menguasai dalam penyampaian materinya begitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau silakan disanggah atau kurang puas. Baik, mungkin ada yang lain, silakan yang menambahkan atau ada yang menyanggah tadi kata Kang Budi, silakan. Boleh sedikit sharing nggak Ustadz? Ya silahkan Saudari Siti Dahlia. Mohon maaf oke ya Ustadz. Sini petirnya kenceng banget. Hujan gede. Itu hanya ingin sharing aja yang tadi masalah Koko bahas tentang masalah nun mati gitu kan, kayak ada perumpamaan seperti itu. Kalau menurut saya sih kok terkadang kita itu metode pembelajaran itu banyak caranya gitu. Seperti yang Koko bilang, mungkin kenapa kita bilangnya nun mati? Biasanya itu hanya untuk memudahkan kita mengingat gitu kok ke anak-anak gitu. Kenapa? Seperti contohnya saya di kelas gitu kan, untuk ejaan hari ini itu kan tidak dibolehkan kayak mengeja begini sa sa, itu tidak boleh gitu, tidak dianjurkan gitu kan, tapi lebih menganjurkan metodenya langsung gitu. Misalnya sama asa. Jadi kita ada beberapa kalimat yang saya biasanya mengajarkan ke anak. S ketemu asa gitu. R ketemu ara gitu. Kalau menurut saya sih itu semacam cara aja sih untuk memudahkan kita mengajarkan ke peserta didik, apalagi yang mudah dipahami gitu pada usia-usia mereka gitu sih kok. Itu aja sih, nambahkan itu aja. Terima kasih Saudari Siti Dahlia. Barangkali ada teman-teman yang lain mau menambahkan lagi atau sharing, silakan. Izin pertanyaan lain, Chandra, boleh? Ya, silakan. Baik, tadi pembahasan seputar Al-Quran hadis ya. Dari makalah tadi kemampuan dasar yang nantinya dicapai diantaranya membaca, kemudian menghafal, memaknai, bahkan tadi disampaikan tujuan instruksional itu ya diantaranya ada knowing ya, pengetahuannya, doing dan being. Nah, kalau sekiranya dari seorang pendidik
sudah memberikan pengajaran untuk Al-Quran hadis ini. Kemudian pastikan seorang pendidik itu sudah mempertimbangkan metode yang nantinya akan diterapkan di setiap bahasan gitu ya. Dengan tujuan yang tadi pengen dicapai itu yang sudah ada tujuan instruksional. Nah, ternyata endingnya itu anak nih nggak tercapai nih, maksudnya nggak menghafalnya, tidak menguasai gitu. Apa dia membaca dan memaknai bisa, tapi menguasainya, maksudnya menghafalnya nggak bisa, atau sebaliknya menghafal bisa, sedangkan memaknai, mengambil maksudnya itu dia tidak menguasai gitu. Nah, kalau seperti itu biasanya kesalahan di mana itu? Apakah dari pendidiknya, apakah dari metodenya mungkin, atau mungkin kita tembak ke peserta didik karena anaknya emang sulit buat belajar atau seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang sekiranya tadi tujuan instruksional yang disampaikan oleh pemakalah, nah kira-kira untuk mencapai tujuan itu agar ending dari proses pembelajaran tercapai, itu metode apa yang bakal dipakai gitu. Kalau menurut pemakalah dari tujuan yang tadi pemakalah sampaikan dari Al-Quran hadis. Makasih. Baik. Terima kasih Saudara Salman. Mungkin saya coba menjawab ya dengan kebatas kemampuan saya. Tadi bentar. Bagaimana gitu ya jika peserta didik itu tidak mencapai itunya tujuannya ya gitu ya Salman ya? Iya, dari tujuan instruksional yang ada di Al-Quran hadis yang tadi saudara sampaikan ya, maupun kemampuan dasar. Nah, kalau menurut saya perlu apakah itu di muridnya atau di gurunya, dilihat lagi. Kan di kelas itu kan ada beberapa peserta didik. Nah, kan itu nanti ada tes lah atau evaluasi bagaimana peserta didik itu paham atau tidak kan, dites gitu kan. Kalau kebanyakan peserta didik mungkin nggak bisa membaca atau nggak bisa menghafal, kemungkinan adalah metode yang digunakan gurunya itu tidak tepat. Kalau misalkan hanya beberapa murid saja, ya mungkin menurut saya itu hanya kemampuan dari peserta didiknya mungkin yang kurang gitu kan, atau kurang cocok dengan metode pembelajaran yang digunakan. Karena kan tadi juga disampaikan banyaknya juga jadi kan banyaknya juga metode itu kan yang melatar belakangnya karena faktor latar belakang kemampuan peserta didik juga kan, ada orientasinya juga karena faktor situasi dan kondisi, sehingga ada beberapa metode gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua apa zaman tadi yang kedua kalau itu untuk yang kedua tadi kan tujuan instruksional sudah disampaikan, kemampuan dasar juga disampaikan dari materi Al-Quran hadis. Nah, menurut pemakalah itu metode apa nih yang layak dan cocok untuk mencapai ending akhir dari peserta didik itu bisa menguasai itu gitu. Mungkin metode bisa disarankan dari pemakalah. Kalau metode apa yang cocok itu kan mungkin kan dalam pelajaran Al-Quran hadis ini kan ada beberapa bab, ada beberapa tema gitu kan. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, semua satu metode itu cocok di semua bahasan atau satu metode itu cocok di semua bab. Mungkin kan akan mungkin bab ini cocoknya dengan menggunakan metode Baghdadi, mungkin bab ini cocoknya menggunakan metode Iqra. Ya, tergantung kepada pembahasan materinya gitu. Jadi bab ini jadi gurunya menelaah dulu gitu kan. Jadi bab ini cocoknya menggunakan metode apa gitu. Kalau menurut saya sih nggak kaku. Jadi satu metode gitu yang benar-benar pemahaman
pembelajaran Al-Quran hadis itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau menyanggahnya, silakan juga. Baik, masih ada lagi sebelum lebih lanjut. Saya review dulu supaya tidak terlalu banyak, terus saya lupa juga. Ya. Berangkat dari apa tadi yang disampaikan Pak Naga, kemudian juga nanti Pak Salman. Kalau kita lihat, saya ngelihatnya apa yang disampaikan Pak Naga itu memang lebih kepada filosofi ya. Nah, memang filosofi dalam konsep-konsep ajaran Islam itu begitu kental, dan inilah yang sebenarnya yang di awal sudah saya sampaikan bahwa kita untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran terkait pendidikan agama Islam tidak hanya melihat kulitnya yang dulu pernah saya sampaikan artinya, tapi juga maknanya, baik itu teks, konteks, interteks atau kontekstual, itu dulu pernah kita bahas ya. Dan itu memang harus kita pahami. Makanya Imam Jarkasi dalam Ta'lim wa Ta'limnya ya, la budda alaina ya, sejatinya buat kita semua ya, wazirul madah memiliki referensi yang mumpuni ya terkait dengan bahasan yang akan kita ajarkan. Itu ya filosofi. Artinya memang metode-metode itu banyak ya, banyak. Artinya banyak yang memang berdasarkan kepentingan juga. Kepentingan artinya terkait dengan audiens. Ya, makanya kemudian di pembahasan sebelumnya pernah kita bahas adanya pemilihan, klasifikasi, ya metode. Nah, terkait dengan tadi keberlangsungan, kemudian betul kata Bu Dahria tadi ya, itu hanya just metode, walaupun memang secara dipandang filosofi itu memang ada sebuah kesalahan gitu. Saya kira tidak, itu menjadi bagian, dan inilah yang seharusnya menjadi tindak lanjut kita. Dan kenapa hal itu terjadi dari zaman dahulu, ini kembali menjadi kita bahas melebar ya, terkait dengan kondisi ya, terkait dengan kondisi. Yang pertama, kondisi sosial kehidupan. Yang kedua, kondisi bahasa. Nah, sosial kehidupan kita ya di zaman dari awal zaman kemerdekaan itu, taruhlah dari zaman sebelum kemerdekaan itu, memang pembelajaran keberagaman itu kalau kita lihat sejarahnya kan memang ada sebuah bahasanya diskriminasi ya, karena memang dulu pada zaman penjajahan Belanda pembelajaran agama itu tidak termasuk dalam pembelajaran yang direferensikan gitu loh, karena memang siapa pemimpinnya di waktu itu, siapa yang menguasainya di kala itu. Makanya kemudian berkembang melalui langgar-langgar atau pesantren-pesantren yang bersifat tradisional. Nah, ketika berkembang lewat itu, makanya kemudian di sini kita lihat ada sisi kebahasaan. Ya, apa artinya? Bukan berarti, mohon maaf, tadi kalau tidak salah disinggung Pak Chandra, bukan berarti ulama kita nggak memahami. Saya kira justru sebaliknya. Ulama-ulama fakih itu lebih fakih zaman dahulu saya kira dibandingkan dengan asriyah sekarang ya di zaman hadir sekarang. Tapi mereka kenapa kemudian tidak menyampaikan apa yang tadi yang kita harapkan itu? Karena memang tadi segi bahasa kan ada sebuah bahasa itu, kalau boleh kita lihat ada bahasa ibu
Ya, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita, kemudian ada bahasa daerah. Nah, ini kan mempengaruhi. Kemudian juga ada bahasa dialektika. Nah, dari kebahasaan ini dan sosial kehidupan ini, nah, muncullah tadi ulama-ulama kita mengajarkan kenapa? Kan pada usai zaman kemerdekaan itu pendidikan, ya terlepas dari pendidikan umum ataupun pendidikan secara keagamaan atau pendidikan agama Islam itu masih dipengaruhi oleh kondisi yang ada, di mana bangsa kita sedang misalnya mengkuatkan jati diri pasca kemerdekaan di situ. Makanya kemudian ulama kita mengajarkan apa yang disampaikan dalam konsep ajaran Islam, kalimu ala qadri ukulihim, gitu loh. Ya, tadi secara sosial kehidupan itu memang pendidikan kita kan secara pendidikan taruhlah modern ya tidak dapat kecuali orang-orang yang memang memiliki kedudukan waktu itu. Kemudian pendidikan secara tradisional memang hanya kebutuhan yang mereka bisa untuk bisa ibadah, ya bisa melaksanakan sholat misalnya ini. Kemudian makanya nggak kesinggung tuh sifat-sifat yang sifatnya filosofis gitu loh, yang sifat-sifatnya filosofis. Memang betul. Makanya di awal sebelumnya kan kita sampaikan kita perlu pemahaman itu tidak hanya sebatas arti ya, tapi juga di zaman sekarang ini harus muncul itu ya. Memang ada plus minusnya kelihatannya, tapi bukan berarti tadi ulama kita nggak menyampaikan. Ya sekalipun seandainya disampaikan mungkin belum sampai juga, gitu. Karena memang kondisi ukulihi mereka ya, gitu. Kondisi ukulihi mereka. Makanya coba kita lihat metode Baghdadiyah tadi dengan metode Iqra, ya. Metode Baghdadiyah tadi coba kalau kita lihat itu justru menekankan kuat, menjadikan akar anak-anak kita. Coba perhatikan, anak-anak kita itu memahami, tahu tentang karakter huruf. Sementara ketika tadi metode Iqra, coba kalau anak itu ditanya huruf apa, dia nggak tahu itu, gitu loh. Ini huruf alif, bukan A mesti. Coba tanya, dia bisa baca nggak kenal huruf, gitu loh. Tapi metode Baghdadiyah itu sekaligus walaupun agak lama dia kenal huruf dan bisa baca. Memang pada metode yang dibuat oleh Kiai As'ad Umam ya, bukan Hamam ya. Kalau Hamam kalau nggak salah itu kan WC kalau nggak salah, kayaknya As'ad Umam. Jadi itu kelebihannya memang cepat bacanya. Ya hanya saja tadi anak kita nggak kenal huruf. Coba dah tanya dah. Nih tadi Bu Daria tanya dah itu anak kita yang udah bisa baca, yang dari Iqra berangkatnya. Ini huruf sya, ya bukan dinyebutnya bacaannya gitu. Ini huruf jim, bukan ini ja. Gitu loh mesti, ya kan gitu. Gitu. Jadi itu saya kira ada pengaruh. Nah inilah kemudian fi asril hadir ini menjadi kewajiban kita ya untuk bisa mengungkapkan filosofi itu, gitu loh. Artinya filosofi itu perlu dimunculkan ketika kemudian akarnya sudah kuat, gitu loh. Sebab kalau akarnya nggak kuat akan ngambang. Memang ya, memang. Nah karena ini kan selain kenapa akan ngambang, karena emang ini masuk pada zaman sekarang ini. Ya termasuk pembelajaran high order thinking, critical thinking ini masuk gitu loh. Ya kalau tadi disebut nun itu sukun, sakinah, kemudian harokat itu sejatinya memang harus terus bergerak. Filosofi hidupnya ada. Marfu itu harus terus naik. Jangan mansub tenang datar aja nggak boleh, apalagi majrur yang ada di bawahnya gitu. Ya itu nggak boleh gitu. Filosofinya memang harus marfu gitu ya. Nah emang itu filosofinya. Jadi memang kalau dalam kehidupan ini harus tenang, tapi bukan tenang berarti datar, gitu loh. Tujuannya harus marfu, jangan sampai terjadi majrur, kira-kira begitu. Nah ini filosofi yang memang barangkali harus ketika akar itunya kuat, memang
ini bukan berarti kemudian tadi sukun nun mati itu lah, nun sukun yang kemudian itu memang hanya bagian menjadi, saya kira untuk bisa dipahami saja, dialek ya, dialektika. Nah, mungkin pada tataran yang sudah tahu itu perlu digali apa yang tadi disampaikan Pak Gunadi. Sebagaimana juga halnya wudhu ya, gitu. Ketika mohon maaf yang mananya yang keluar angin yang di belakang yang dibasuh muka kan gitu. Itu filosofinya kan juga beda, dulu pernah kita bahas itu. Nah, ini terkait, saya kira itu ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan pertanyaannya Pak Naga Gunadi. Kemudian juga ini masuk pada apa yang tadi disampaikan Pak Salman, bagaimana ketika kemudian tujuan ada anak yang memang misalnya kemudian menghafalnya bisa, di sisi lain pemahamannya kurang. Ada juga yang sebaliknya, pemahamannya kurang, ya kemudian hafalannya bisa gitu loh. Ini terbalik nih misalnya. Nah ini saya kira gini, tiap anak kan memiliki karakter yang berbeda gitu. Makanya kemudian salah satu kualifikasi guru itu adalah selain memiliki kompetensi, di dalamnya ada ya, di dalamnya ada memahami karakter siswa. Gitu loh. Bagaimana memahami karakter siswa yang satu sama lainnya tentunya saling berbeda gitu loh. Satu sama lainnya, artinya kemampuannya bisa. Nah, kemudian melihat itu bagaimana? Nah, melihat pada keseluruhan, makanya kemarin saya sampaikan ketika pemilihan pendekatan, metode, kemudian juga teknik dan prosedur. Nah, ini kan kembalinya pada gurunya yang dulu pernah kita bahas. Kembalinya pada gurunya. Makanya di akhir setiap pembelajaran itu kan selalu ada evaluasi. Ya. Dan evaluasi itu bukan hanya sekedar untuk mengevaluasi keberhasilan apa yang sudah dalam proses pembelajaran itu kita sampaikan berhasil atau tidaknya, sampai atau tidaknya, paham atau tidaknya anaknya, tapi terus kemudian itu sekaligus menjadi evaluasi desain pembelajaran kita berhasil atau tidaknya gitu loh. Secara keseluruhan gitu. Makanya kemudian kan evaluasi itu ada evaluasi komprehensif kan gitu. Kontinuitas gitu loh. Ya artinya kontinuitas kita ngelihat ketika anak itu tadi juga disampaikan oleh Bang Budi Chandra bahwa ketika sampai pada evaluasi anak itu nggak selesai sampai di situ dia bisa atau tidak bisa, makanya kemudian ada remedial, ya artinya ini plus minusnya di mana, nah kira-kira begitu. Nah ya artinya saya kira ketika kemudian plus minus presentasi anak itu berapa keberhasilannya itu juga menjadi evaluasi kita. Nah jangan-jangan kitanya, kan dulu pernah saya sampaikan bahwa ini udah bagus ya, ketepatan, kecerdasan rancangan ini, entah pendekatannya atau metodenya sudah bagus, tapi tergantung supirnya juga, ya gurunya, gitu loh. Nah ini antara dua ada nih, antara dua. Nah sekarang strategi atau desain secara konsepnya yang memang kurang relevan, memiliki relevansi dengan proses pengajaran, atau supirnya yang kurang mahir untuk mengendalikan proses pengajaran itu, yang dalam bahasa guru itu adalah penguasaan kelas, ya penguasaan kelas atau penguasaan siswa atau audien ya ketika itu. Nah itu saya kira terkait dengan tujuan instruksional yang kemudian tadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, itu lihat dari mana keberhasilannya. Yang perlu dicurigai sebenarnya, artinya buat evaluasi kita, ketika kemudian misalnya katakanlah, misalnya boleh dibilang 80% itu nggak berhasil, misalnya. Ya 20%-nya ini hanya anak, ada 20%-nya. Itu mungkin kembali kepada metode dan kita, supirnya.
Itu tapi ketika kemudian ini terbalik, ya apa tadi ini juga sudah disampaikan Bang Chandra tadi, kalau memang kemudian 80% itu anak-anak sudah mampu mengikuti pembelajaran dan tujuan instruksionalnya sudah sampai kepada anak-anak, 20%-nya saya kira itu terkait dengan karakter anak. Gitu. Karakter anak yang satu sama lainnya dalam penerimaan pembelajaran itu berbeda-beda. Nah itu, nah inilah yang kemudian membutuhkan remedial, ya, artinya kemudian menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti, gitu loh. Makanya kemudian untuk pengembangan khusus hal ini ada namanya PTK, ya kan, gitu loh, penelitian tindakan kelas, gitu, penelitian tindakan kelas. Nah itu. Baik, itu saya kira tambahannya, atau masih ada yang lain? Silakan Bang Chandra, dilanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Atau mau ada yang masih menjanggal? Silahkan disampaikan. Teman-teman yang lain, ini apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin sharing? Silahkan. Bu Dahria atau yang lain udah coba cek and recheck yang tadi antara Baghdadiyah, metode Baghdadiyah dengan Iqra. Ya. Ya, kalau saya sih Ustaz sebenarnya lebih senang yang Baghdadiyah sih daripada Iqra. Karena lebih anak itu lebih paham. Jadi dia tuh paham bukan hafal gitu Ustaz. Sama seperti ini Ustaz, saya jadi kita itu belajar kan ada buku panduan itu. Mungkin bukan Iqra tapi semacam abjadnya abjadnya gitu. Sama A sama gitu. Anak itu ya saya berapa bulan ini mungkin karena baru tatap muka ya mengamati gitu. Ini anak bisa baca yang di buku, baca lah itu gitu. Tapi pada saat dikte coba tuliskan huruf S dan A. Anak itu nggak bisa. Jadi saya ada bahan kadang saya gini, ini anak modelnya apa ya gitu. Dia bisa baca buku itu gitu kan. Buku bacalah gitu misalnya. Tapi pada saat didikte dan saya suruh maju ke depan gitu kan, tulis huruf S dan A gitu. Dia nggak bisa gitu. Ada beberapa anak yang seperti itu gitu kan. Jadi terkadang saya akhirnya balik lagi ke awal gitu, memperkenalkan abjad dan huruf Arabnya dengan dengan per huruf gitu. Yang ini alif, yang ini ba itu titiknya seperti perahu titiknya di bawah, yang kedua. Jadi metodenya saya ulang seperti saya pada saat saya kecil gitu loh Ustaz. Jadi saya tidak merekomendasikan yang sekarang malah gitu, kayak Iqra gitu. A, ba, dia langsung gitu kan. Memang anak cepet, tahu-tahu sudah Iqra 2, Iqra 3, tapi pada saat dia pindah ke Al-Qur'an huruf sambung itu gitu, dia nggak paham kalau huruf sambung kayak H kecil dan H gede pada saat disambungkan ke huruf Latin itu ke huruf Arab yang disambung, karena dia nggak paham itu kadang-kadang suka agak keliru mereka gitu. Itu sih yang jadi saya terkadang metodenya saya modif lagi dengan pelajaran waktu saya kecil yang menurut saya mudah saya pahami gitu. Gitu sih Ustadz metodenya. Jadi jadi kita sebagai guru itu kadang harus mengeksplor gitu, mengkondisikan dengan si peserta didik gitu. Misalnya dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang mungkin daya pemahamannya atau
hafalannya dia agak kurang. Jadi kita harus pinter-pinter cari metode sendiri gitu. Gitu sih Ustadz. Semua dari mulai huruf hijaiyah atau huruf abjad gitu, atau bahkan penambahan gitu. Kita harus mengajarkan mereka dengan, ya maksudnya menurut saya sih metode tuh banyak. Jadi metodenya banyak, tapi cara penyampaiannya itu kita explore sendiri gitu. Kayak contohnya kayak penambahan gitu. Saya kadang ke anak-anak itu menggunakan metode hampir bercerita gitu. Misalnya setiap mau penjumlahan gitu, saya selalu dengan bahasa, misalnya Salman punya permen 5, terus jatuh 2 gitu. Jadi harus berarti kalau jatuh itu berarti kan dikurangin gitu kan. Terus kalau misalnya Chandra punya permen 2, terus ditambahin lagi 2 gitu. Jadi menurut saya mungkin itu metode yang paling sederhana buat anak gitu dan mudah dipahami gitu. Tapi kalau kita pakai metode yang baku gitu, penambahan itu langsung gitu, itu agak susah kalau untuk, mungkin kalau setelah sekelas SMP dan SMA mungkin bisa. Mungkin karena saya berkecimpungnya dengan dunia anak-anak ya. Jadi saya kadang-kadang kita bereksplor dengan metode kita sendiri gitu. Kalau menurut Ustaz gimana ya Ustaz? Boleh nggak sih dengan metode yang kita ajarkan ke anak itu dengan eksplor kita sendiri, nggak harus dengan yang baku seperti itu Ustaz? Ya, nah itu sebuah jawaban apa yang tadi saya sampaikan terkait plus minus antara metode Baghdadiyah dan Iqra ya. Artinya ketika Baghdadiyah itu barangkali dulu kita diajarkan alif fathah, alif kasroh, alif dumau, a, i, u yang di awalnya mungkin kita harus menghafal huruf hijaiyah yang 28 itu. Nah, ini memang tadi saya sampaikan menguatkan dasar ya walaupun lama gitu. Dan menjadikan kita juga kenal huruf ketika kemudian sudah bisa baca. Ya, lain halnya dengan Iqra tadi, cepat bacanya tapi anak tidak kenal huruf. Tapi itu ditiru juga oleh bagaimana anak itu cara bisa membaca bahasa Indonesia kan gitu, seperti tadi. Nyatanya tadi ketika kemudian sa, ba atau yang lain ketika disuruh tulis S dengan A itu nggak paham gitu. Makanya ini bagian menjadi plus minus ya. Nah, ini pola-pola ini adalah bagian bagaimana atau bila mana kita kemudian mempergunakan metode ini, bila hal lain mungkin kita mempergunakan metode ini. Ya artinya, nah itu tadi kesesuaian kita ya untuk dapat bisa memberikan penyuguhan pembelajaran. Ini artinya juga terkait dengan tadi pemahaman tentang karakter siswa gitu ya, pemahaman tentang karakter siswa. Adapun kemudian kita menemukan hal-hal lain, ya itu bisa jadi menjadi bagian tadi yang saya sampaikan PTK ya, artinya penelitian tindakan kelas. Nah, atau bila mana kita harus kemudian bertindak ketika metode-metode yang kita ajarkan melalui metode-metode biasa ini artinya tidak sampai gitu loh. Karena Iqra itu juga kan bagian daripada, sebenarnya bisa jadi bagian daripada penelitian tindakan kelas yang kemudian dikembangkan oleh Kiai Asad Umam ya, untuk bagaimana caranya cepat membaca Al-Quran gitu. Saya kira itu nggak jadi masalah kalau memang ada menemukan metode-metode lain yang kemudian bisa kita kembangkan dan secara misalnya kemudian praktisnya itu bisa dipraktekkan atau disuguhkan kepada anak, kemudian memiliki keberhasilan yang lumayan lah, katakan demikian, itu nggak apa-apa kita kembangkan gitu loh. Silakan yang lain. Bagaimana teman-teman yang lain? Silahkan, barangkali ada yang mau sharing lagi. Atau saudara Salman yang menjadi guru ingin sharing?
Coba yang lain. Ini Iya, ini berkutat. Ini terus ini. Yang lain lah. ada teman-teman yang lain. Baik, masih ada? Ya sudah tidak ada, Ustaz. Ya, sebelum ditutup nanti konklusinya sama Chandra ini. Tadi sendiri nih. Makalah. Iya, Ustaz sendiri. Oh, iya. Jadi Iya. terkait desain ya, yang seperti yang kita udah bahas sebelumnya, ya pendekatan, metode, teknik, kemudian prosedur, tentunya di dalamnya tidak lepas dari evaluasi ya. Yang evaluasi itu bukan hanya sekedar tadi saya sampaikan evaluasi keberhasilan ya untuk tujuan pembelajaran ya terhadap anak didik kita, tapi juga itu sekaligus menjadi evaluasi keberhasilan pembelajaran atau keberhasilan desain yang kita rancang gitu. Makanya tadi saya sampaikan prinsip evaluasi itu ada kontinuitas ya, yang kontinuitas artinya tadi ya tentunya bisa jadi ini ketidakberhasilan mungkin kurang kontinu ya, atau keberhasilan itu bisa jadi sekarang berhasil dengan hal yang sama besok juga tidak gitu loh. Nah, artinya kemudian untuk menemukan itu ada sebuah kontinuitas yang perlu kita lihat ya, yang perlu kita lihat. Nah, atau bisa jadi dari sekian rancangan misalnya desain kita, misalnya RPP ya, beberapa RPP yang udah kita siapkan ini berhasil, tapi nyatanya ini bisa jadi kok ini tidak berhasil, bisa jadi gitu. Atau kita praktekkan di lain waktu ya, satu berhasil di lain waktu tidak, bisa jadi begitu. Makanya kemudian prinsip evaluasi itu ada perlu kontinuitas ya. Kemudian yang ketiga sifatnya komprehensif ya, menyeluruh ya. Tadi ya, ketika kemudian berhasil apa enggak ini kita lihat secara keseluruhan presentasinya 80% atau 20% atau 70 atau 30%. Baik itu kepemahaman siswa atau proses pembelajaran. Dilihat di situ, itu juga menjadi ukuran. Ya, menjadi ukuran kemudian untuk bisa kita mengevaluasi keberhasilan pembelajaran sekaligus tadi keberhasilan penyuguhan pembelajaran kita. Tuh. Kemudian ada prinsip yang disebut dengan prinsip objektivitas. Itulah. Ya, artinya ini tentu memerlukan tanggapan lain ya. Bisa saja berupa konsep, bisa saja berupa metode, bisa saja berupa teori. Nah, ini untuk pengukuran evaluasi ya. Nah, makanya kemudian pada sisi evaluasi itu ada evaluasi formatif, kita mengenalnya itu ya dalam kita mengajar sebagai guru. Ada evaluasi sumatif ya, evaluasi formatif yang sifatnya harian. Kalau bahasanya harian kan bukan satu hari. Jadi bisa jadi dari hari ke hari atau hari-hari tertentu gitu. Kemudian juga ada evaluasi sumatif yang sifatnya misalnya beberapa pokok bahasan atau sub-pokok bahasan, kemudian kita ulangkan, atau ada sifatnya sistem blok lah isinya mungkin untuk SMP atau SMA gitu. Kemudian ada evaluasi placement, ada juga diagnostik. Nah, ini mungkin tadi pada kasus SIA ya bahasanya. Pada kasus-kasus tertentu kita memerlukan evaluasi diagnostik. Nah, itu tadi. Nah, ini kenapa anak ini gitu loh. Bagaimana anak ini? Nah, makanya kemudian ada tindak lanjut. Apa tindak lanjutnya? Memang itulah tadi proses pengajaran kita itu sebenarnya pembelajaran yang begitu sangat berat ya, khususnya guru pendidikan agama Islam. Selain tadi secara general sebagai guru kita harus ada remedial, kemudian tindak lanjut dalam proses itu. Nah, kita juga harus melihat
tadi evaluasi. Nah, inilah yang mohon maaf, dalam penelitian saya pada kebanyakan dari hasil komentar para pengawas pendidikan agama Islam, ya, pengawas pendidikan agama Islam, kita kekurangan ya kemampuan untuk mengevaluasi yang sifatnya tadi, karena memang pendidikan agama Islam sifatnya abstrak. Nah, itu makanya harus dibentuk itu, ya, step-stepnya yang dulu pernah kita bahas. Ya, misalnya keberhasilan apa namanya sikap anak. Nah, itu kan harus dibentuk. Apa saja yang kemudian menggambarkan sikap anak, seperti apa. Nah, itu harus dibentuk. Walaupun batasan-batasan itu kita yang membuat, ya. Gitu, batasan-batasan kita yang membuat, misalnya akhlak. Ya, akhlak di sekolah. Nah, ini kan sifatnya abstrak. Tapi bisa dievaluasi, saya kira. Gitu loh. Bisa dievaluasi, misalnya apa namanya stepnya atau standarnya atau pointernya kita buat, misalnya ya ngucapin salam, ya kemudian saliman atau cium tangan, kan gitu, kemudian menyapa guru, berkata sopan, tidak berkata buruk, ya sehari itu misalnya begitu. Nah, misalnya hal-hal ini kemudian kita kasih rank apa namanya poin ternilai, ya poinnya berapa, poinnya berapa, poinnya berapa, poinnya berapa. Walaupun tidak bisa sebenarnya itu nggak bisa digitukan, tapi untuk mengukur harus pakai itu gitu. Kemudian kita deskripsikan lah kan hasilnya. Nah, berdasarkan ini ternyata menyampai ini sekian kali berkata buruk, ya sekian kali ternyata tidak sama sekali berkata buruk berarti 100% dan seterusnya. Nah, itu bisa kita deskripsikan sebagai sebuah laporan bahwa akhlak misalnya akhlak anak ini cukup baik atau sangat baik. Nah, itu bisa diukur dengan itu. Nah, ini jarang sekali. Coba nanti ini menjadi bagian barangkali penelitian Anda, ya, baik deskripsi, mudah-mudahan bisa terus di disertasi. Ini apa yang disampaikan oleh para pengawas, ya. Masih ini karena mereka berpikirnya inilah tadi kembali apa yang disampaikan Pak Gunadi, karena sifatnya tradisional jadi nggak bisa dikembangkan. Akhlak tuh kagak bisa, gimana ukurnya gitu loh, sikap tuh nggak bisa diukur karena di sifatnya abstrak gitu. Semua itu bisa gitu loh, bisa dengan deskripsi tadi, walaupun mungkin bisa jadi bahasanya nggak mewakili, tapi setidaknya sikap-sikap yang tadi dijabarkan itu dilakukan oleh anak. Nah, maka dapat dinilai itu. Gitu. Jadi tinggal kita kasih berapa pointer-pointer itu yang masuk dalam hal itu tadi. Nah, setidaknya ketika kemudian penilaian itu sampai di situ ada sebuah gambaran. Nah, ini akhlak gitu loh. Akhlak yang dimaksud ini sampai di sini. Itu ada sebuah argumentasi yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Ya, saya kira itu. Baik, mungkin ada yang lain silakan. Sebelum nanti ditutup Pak Chandra atau Pak Salman, silakan. Maaf Ustadz, untuk pekan depan seperti apa Ustadz? Karena kemungkinan kan pekan depan itu pertemuan akhir ya. Kemudian pemakalah masih ada 4 grup nih mensiasatinya. Masih ada 4. Masya Allah. Tidaknya tadi 2 ya hari ini ya. Harusnya Ustadz. Nah, kan ada minggu tenang sih, mungkin kalau memang mau dioptimalkan bisa. Ya, besok pertemuan berikutnya kita coba 2 ya untuk bisa diungkapkan. Kemudian nanti ada satu waktu yang kita siapkan lah. Nanti kita komunikasikan 2 sekaligus, nanti saya tambah terkait dengan desain. Ya, itu. Saya kira itu aja. Saudara Budi Baik, ada Chandra, lagi? gimana Ya. saudara?
Mungkin bisa dicukupkan kalau memang sekiranya tidak ada diskusi lagi. Baik. Maaf. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sharing serta bertanya serta menambahkan jawabannya dalam diskusi. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemakalah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan baik penyampaian maupun dalam PPT yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya kira kita cukupkan. Nanti minggu berikutnya dua pemakalah untuk maju. Nanti satu hari kita cari waktu ya untuk yang terakhir 2 pemakalah juga. Ya, sambil nanti saya singgung untuk masalah desain. Tapi untuk itu saya kira bisa dibaca ya, untuk desain itu udah saya upload ya, untuk supaya nanti bisa langsung nyambung, tidak terlalu banyak karena memang bahasan kita ada 2. Jadi nanti teknisnya 2 pemakalah dulu diungkapkan dua-duanya, baru kemudian pertanyaan kita keluar, gitu aja. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan insya Allah dapat bertemu menjalani tugas kita masing-masing. Kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Naltaqi fi fursatil atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.